Subjudul Di tempat Kristus. di tempat Kristus ya. 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 Jadi teman-teman, pekerjaan penyelamatan itu tidak dibatasi ya hanya kepada keluarga atau kepada gereja, tapi siapapun ya di dunia ini di mana Tuhan mengutus kita, kemudian kita bertemu dengan orang berdosa, kepada mereka lah tugas penyelamatan itu harus dilakukan. Kemudian, Wagoner lanjut ya, di bagian-bagian akhir bro, ini udah di bagian-bagian akhir. Ya. Tidak ada pekerjaan yang lebih besar di semesta alam ini, tidak ada tugas lebih tinggi di langit atau di bumi daripada menjadi duta Kristus. Waduh, ini luar biasa ya. Saudara-saudara, pekerjaan penyelamatan itu bukanlah satu pekerjaan yang biasa ya. Bukan hanya pekerjaan yang remeh-temeh ya. Kalau pekerjaan dunia saja yang nantinya akan kita tinggalkan, nantinya akan kita kita akan lepaskan, kita berani ya, kita mau menghabiskan energi begitu besar, kita mau mengerahkan seluruh kekuatan ya untuk mendapatkan pekerjaan, di mana pekerjaan itu sebenarnya pada akhirnya kita akan tinggalkan semuanya ya. Nah, pekerjaan penyelamatan ya di dalam pembacaan ini kita pelajari bahwa pekerjaan penyelamatan adalah merupakan satu tugas ya yang lebih tinggi ya, tugas lebih tinggi di langit atau di bumi. Aduh, luar biasa, ini adalah pekerjaan yang sangat tinggi ya. Kalau di sini tidak ada pekerjaan yang lebih besar di semesta alam dan tidak ada tugas yang lebih tinggi di langit atau di bumi daripada menjadi duta Kristus. Jadi ini pekerjaannya sangat besar ya, sangat tinggi. Tetapi kita baca ya, yaitu tugasnya bagi setiap jiwa yang telah diperdamaikan dengan Allah. Bagaimanapun rendah dan hinanya dia. Jadi teman-teman, pekerjaan yang merupakan satu derajat yang sangat tinggi yang pernah diserahkan kepada manusia dari Tuhan adalah satu pekerjaan yang ternyata itu sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan ya. Itu diserahkan ya, yaitu tugas bagi setiap jiwa yang telah diperdamaikan dengan Allah. Jadi siapapun bisa, tetapi syaratnya adalah didamaikan dulu dengan Tuhan. Dan ini teman-teman, ini poin penting sekali. Karena ada banyak di antara kita itu mempromosikan penginjilan ya, mempromosikan pekerjaan penyelamatan, tetapi tidak mengajarkan bagaimana kita harus didamaikan oleh Tuhan. Ini penting sekali ya. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang telah memasuki ladang penginjilan, ladang pekerjaan penyelamatan, tetapi tidak didamaikan oleh Tuhan ya. Yang terjadi, dia ini bukan membawa jiwa itu lebih dekat kepada Tuhan. Dia ini bukan memajukan pekerjaan Tuhan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Dan teman-teman boleh baca ya peraturan Injil di dalam tulisan Ellen White di judul peraturan Injil ya dalam buku tulisan-tulisan permulaan. Nah, ada banyak jiwa yang Ellen White katakan ya karena tidak siap menjadi celah bagi pekerjaan Tuhan ya. Atau bisa dibilang sebaliknya ya, menghancurkan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Atau malah lebih parah lagi, justru menjadi alat setan yang merusak pekerjaan Tuhan. Wah, ini gawat nih. Jadi teman-teman, tidak sulit
Ya, sangat sederhana. Ketika kita didamaikan, kita pasti diserahkan pekerjaan. Dan siapapun teman-teman itu berhak se, se seberapa apa ya? Bagaimanapun status sosialnya, ya. Tidak ditentukan, ya, tidak ditentukan siapapun dia memiliki hak menjadi duta Kristus atau mendapatkan satu pekerjaan yang tertinggi di semesta alam ini. Dan itu adalah satu kesempatan yang begitu besar sekali, ya. Ini luar biasa, teman-teman. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa bagi mereka yang telah didamaikan oleh Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan, ya, untuk penyelamatan jiwa itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang didamaikan oleh Tuhan. Mereka yang didamaikan oleh Tuhan ini mempunyai kuasa dan pengalaman bagaimana mereka didamaikan oleh Tuhan sehingga mereka itu bisa mendamaikan orang lain. Kalau mereka tidak punya pengalaman, ya jelas tidak bisa, teman-teman. Jadi pekerjaan penyelamatan jiwa, ya, pekerjaan penyelamatan jiwa itu adalah pekerjaan di mana kita mengambil posisi, ya, di tempat Kristus, mengambil bagian di tempat Kristus. Dan ini bukan pekerjaan yang gampang dan tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Hanya mereka yang didamaikan oleh Tuhan yang bisa melakukan pekerjaan ini. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Dipersilakan. Ada teman-teman yang mau menambahkan atau bertanya sehubungan dengan subtopik ini? Ini minta maaf, kita mengalami gangguan luar biasa ini. Oke, kalau belum ada, kita bisa lanjut. Kita lanjut ke subtopik kamu yang rohani. Ini mungkin judul yang terakhir, ya, subtopik yang terakhir, mengingat sebagian dari kita akan pergi ke gereja di Indonesia Timur, ya. Hanya orang-orang yang demikianlah yang dipanggil Allah untuk memulihkan orang yang bersalah. Wah, ini luar biasa ini. Kamu yang rohani. Jadi hanya orang-orang yang demikianlah yang dipanggil Allah untuk memulihkan orang yang bersalah. Jadi tadi kita udah pelajari, ya, di atas tadi kita udah pelajari bahwa pekerjaan penyelamatan jiwa itu merupakan pekerjaan yang nilainya, derajatnya itu sangat tinggi. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang telah didamaikan oleh Tuhan, ya. Dan hanya orang-orang yang rohanilah, ya, yang dipanggil untuk memulihkan orang yang bersalah. Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya. Oh, ini penting sekali, ya, teman-teman. Roh Kudus sendiri yang harus berbicara melalui mereka yang mau menegur dan mengamarkan. Ini ini kita menemukan satu apa ya, satu kata yang agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman, kalau pekerjaan dari orang-orang yang membenarkan diri sangat suka untuk menghakimi, sangat suka untuk menegur, sangat suka untuk menemplak. Nah, di sini ada apa ya? Ada nasihat mendengar yang mau menegur dan mengamarkan, ya. Jadi hanya orang-orang yang demikianlah yang dipanggil untuk memulihkan orang yang bersalah, tidak ada orang yang lain yang dapat melakukannya. Roh Kudus sendiri yang harus berbicara melalui mereka yang mau menegur dan mengamarkan. Waduh, ini penting sekali.
Jadi teman-teman, kita harus ingat ya, ketika ada kedapatan seseorang di antara kita yang kedapatan berbuat dosa, kemudian kita tergerak untuk menegur, ini harus diingat ya, bahwa Roh Kudus sendiri yang harus berbicara melalui mereka atau melalui kita yang tergerak ya untuk menegur. Jangan sampai roh kemanusiaan kita yang bisa saja ya, kita rasa nggak senang, kita rasa nggak suka, tapi kita alasannya mau tegur gitu. Ya, padahal kita yang sakit hati, kita padahal apa ya, karakter kita yang dilukai gitu, atau kepribadian kita yang dilukai. Bukan kita mewakili Roh Kudus untuk menegur orang. Ya, jadi di sini Roh Kudus sendiri yang harus berbicara melalui mereka yang mau menegur dan mengamarkan. Pekerjaan yang harus dilakukan adalah pekerjaan Kristus. Bro, bisa lanjut lagi? Oke. Pekerjaan yang harus dilakukan adalah pekerjaan Kristus. Dan hanya dengan kuasa roh seseorang dapat menjadi saksi bagi dia. Aduh, ini poin-poin penting sekali. Jadi tadi kita pelajari bahwa itu diserahkan bagi mereka yang didamaikan, itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang rohani, ya. Dan sekarang kita belajar hanya dengan kuasanya seseorang dapat menjadi saksi bagi dia. Kenapa? Ini penting sekali. Karena ketika orang mendekati orang berdosa mau menegur dan apa tadi? Dan mengamarkan ya, menegur dan mengamarkan, seseorang ini mewakili roh Tuhan, ya. Tetapi tidakkah hal itu merupakan satu kesombongan yang besar apabila seseorang pergi memulihkan seorang saudara? Waduh. Jadi teman-teman, di sini kita di apa ya? Kita ada satu arahan yang secara tidak langsung mau mengatakan kalau kita tergerak ya untuk menegur orang ya, untuk mengamarkan orang, apakah bukan satu kesombongan? Sebab memang ya kenyataannya kebanyakan orang yang pergi ya untuk menegur dan mengamarkan sebenarnya digerakkan oleh kesombongan, merasa diri lebih benar, lebih baik ya, dan merasa dia adalah penjaga dari saudara-saudaranya, maka dia harus tegur, dia harus bersihkan, dia harus amarkan ya. Ini dikatakan oleh Wagoner, apakah ini bukan satu kesombongan? Ya. Bukankah itu sama dengan mengakui bahwa ia sendiri adalah sangat rohani? Waduh, ini luar biasa ya. Jadi orang-orang yang apa ya, terlalu ya merasa oh saya harus tegur nih ya. Ini hati-hati ya. Ini sebenarnya digerakkan oleh roh kesombongan ya. Memang bukan masalah yang ringan ya untuk berdiri di tempat Kristus bagi seorang manusia yang jatuh ya. Dan rencana Tuhan adalah supaya setiap orang memperhatikan dirinya sendiri sambil menjaga diri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jelaslah bahwa peraturan ini dikemukakan untuk menghasilkan satu kebangunan rohani di dalam gereja. Jadi teman-teman, di sini bukannya membuat kita apa ya, pekerjaan menegur itu bukannya membuat kita menjadi bernafsu untuk menunjukkan kesalahan orang, tapi sebenarnya pekerjaan ini adalah untuk mengarahkan kita supaya uh, bisa mengevaluasi diri dulu gitu, bisa memeriksa diri dulu sebelum kita pergi untuk menegur dan mengamarkan ya orang yang berdosa. Dan di sini ini bagus sekali ya kalimat terakhir ini. Jelaslah bahwa peraturan ini dikemukakan untuk menghasilkan satu kebangunan rohani di dalam gereja. Kita lanjut ya. Segera setelah seseorang melakukan satu pelanggaran, kewajiban setiap orang adalah, ya, ini teman-teman perhatikan ya, bukan langsung membicarakannya dengan orang lain, ya, bahkan tidak langsung pergi ke orang yang bersalah itu sendiri, tetapi bertanya kepada diri sendiri, bagaimana keadaan saya sendiri? Tidakkah saya bersalah? Kalaupun tidak, dengan kesalahan yang sama, tetapi dengan sesuatu yang sama buruknya. Aduh,
teman-teman, ada begitu banyak orang yang terlalu bernafsu ya, bernafsu untuk menghakimi, menegur, menemplak ya, tanpa memeriksa diri gitu, tanpa melihat bahwa sebenarnya dirinya lebih parah dari orang lain gitu. Sehingga ini Wagoner ya, secara tidak langsung sebenarnya orang-orang yang terlalu bersemangat untuk menegur orang lain sebenarnya adalah orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang merasa diri lebih benar dari orang lain. Kita lihat ya, apakah mungkin karena beberapa kesalahan ya, apakah mungkin karena beberapa kesalahan dalam diri saya yang menyebabkan dia jatuh, ya? Apakah saya berjalan dalam roh sehingga dengan demikian saya dapat memulihkannya dan bukan membawanya lebih jauh. Jadi teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini ya, ini membuat kita tidak langsung secepat kilat ketika bertemu dengan orang yang kedapatan melakukan kesalahan, kita langsung hakimi, kita langsung tegur, kita langsung kecam, bersihkan, ya. Aduh, kemudian kita merasa melakukan pekerjaan Tuhan, padahal kita melakukannya dengan roh kesombongan ya, dengan roh yang merasa diri lebih benar dari orang lain. Dan ini teman-teman bukan pekerjaan Tuhan. Ya, kita digerakkan sebenarnya lebih tepatnya digerakkan oleh roh setan. Karena pekerjaan setan itu suka sekali untuk menuduh dan menghakimi dan menghukum orang lain. Tetapi pekerjaan Kristus adalah pekerjaan penyelamatan yang kalau kedapatan ya, kalau didapati seseorang melakukan kesalahan, mereka akan memimpin orang itu dengan lemah lembut ke jalan yang benar. Dan sebelum mereka bertemu dengan orang berdosa, mereka akan bertanya dulu kepada diri sendiri. Ya, mereka akan lebih banyak dulu bertanya kepada diri sendiri. Ya, jangan-jangan saya melakukan dosa gitu yang mungkin tidak sama tapi sama buruknya di hadapan Tuhan gitu. Aduh, ini sesuatu yang sangat apa ya? Saya kira ini sangat sangat baik buat kita ketika kita melakukan apa yang dinyatakan dalam dalam pelajaran yang kita baca ini. Ini akan mengarahkan kita ya untuk betul ya seperti yang Gubernur katakan menghasilkan pembaharuan ya. Kita lanjut ya. Bagaimana keadaan saya sendiri? Tidakkah saya bersalah? Kalaupun tidak dengan kesalahan yang sama, tetapi dengan satu yang sama buruknya. Malahan apakah bukan kesalahan saya yang telah menyebabkan kejatuhannya? Nah, ini saya ingat ya cerita dari Maria Magdalena yang kemudian dihakimi oleh apa ya? Simon kalau nggak salah ya, Simon pamannya. Sebagai orang berdosa ya, padahal pamannya sendiri yang menjerumuskan Maria Magdalena ini ke pekerjaan yang berdosa. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ketika kita mendorong seseorang berbuat dosa atau karena kita orang lain berbuat dosa, kemudian setelah jatuh ke dalam dosa, kita hakimi orang berdosa itu. Wah, ini gawat. Ini betul-betul parah. Dan kemudian pertanyaan yang terakhir ya, adakah saya berjalan dalam roh sehingga dengan demikian saya dapat memulihkannya dan bukan mengusirnya lebih jauh. Jadi teman-teman, kenapa di dalam melakukan pekerjaan Tuhan hanya mereka yang didamaikan, hanya mereka yang rohani atau mereka yang diberikan kuasa roh Tuhan yang bisa melakukan pekerjaan itu, karena pekerjaan ini ya itu bisa menghasilkan yang sebaliknya kalau kita tidak berjalan ya, tidak mengalami hal demikian. Kalau kita tidak memiliki kuasa Tuhan atau tidak memiliki kuasa Tuhan, kemudian kita melakukan ini, kita akan membuat jiwa itu lebih jauh dari Tuhan, ya. Bukan menyelamatkan, tetapi kita akan buat dia jauh dari Tuhan. Waduh, ini luar biasa. Dan ini kalimat yang terakhir ya. Hal ini akan menghasilkan satu pembaharuan yang menyeluruh di dalam gereja. Wah, ini luar biasa. Teman-teman,
eh, kerinduan ya bagi mereka yang betul-betul mempelajari hal yang rohani ya, atau suka yang rohani. Kerinduan terbesar kita, bagaimana gereja kita ini betul-betul mengalami satu pembaharuan yang luar biasa. Bagaimana gereja kita ini kembali ke pengalaman rasul-rasul. Bagaimana gereja kita kembali ke pengalaman Advent 1844. Ya. Bagaimana kita mengalami pembaruan secara total. Teman-teman, pekerjaan penyelamatan jiwa, ya, pekerjaan penyelamatan jiwa jika benar-benar dilakukan, ini akan menghasilkan pembaharuan yang luar biasa di dalam gereja kita. Kenapa? Karena ketika kita betul-betul memahami pekerjaan penyelamatan jiwa, ya, maka hal-hal yang tadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu akan dilakukan. Kita tidak akan merasa sembarangan melakukannya. Tetapi kita betul-betul akan memeriksa diri, apakah saya sudah bisa untuk melakukan pekerjaan ini atau belum ya. Karena teman-teman, kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi kita tidak diberikan ya pendamaian oleh Tuhan, kita tidak diberikan kuasa oleh Tuhan, maka kita tidak mewakili Tuhan untuk penyelamatan jiwa. Dan yang terjadi adalah kita bukan membawa jiwa lebih dekat kepada Tuhan, tetapi kita akan membuatnya lebih jauh dari Tuhan. Waduh, ini luar biasa. Dan ketika kita melakukan ini, hal ini akan menghasilkan satu pembaruan yang menyeluruh di dalam gereja. Ada juga kemungkinannya bahwa sebelum seseorang sempat datang kepada orang yang bersalah itu, ia telah memulihkan dirinya sendiri dari perangkap iblis. Jadi ketika seseorang yang mau menegur dan mengamarkan orang lain, ketika seseorang yang melihat ya dan kedapatan seseorang saudara berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan kemudian melakukan hal-hal ini ya, memeriksa diri, introspeksi diri sebelum melakukan pekerjaan tersebut, maka teman-teman, hasilnya itu akan membaharui dan menyelamatkan orang itu dari perangkap iblis. Dan ini adalah satu berkat yang luar biasa. Nah, masalahnya adalah ada begitu banyak orang yang tergerak ya untuk melakukan pekerjaan menegur, pekerjaan untuk mengamarkan ya. Itu bukan digerakkan oleh roh pembenaran oleh iman, tetapi digerakkan oleh roh pembenaran diri. Dan hasilnya adalah menghancurkan pekerjaan Tuhan atau membuat jiwa-jiwa itu lebih jauh dari Tuhan. Dan hasilnya itu betul-betul merusak persekutuan. Oke, teman-teman, ini subtopik kita yang terakhir. Ini minta maaf karena kita banyak gangguan ya, banyak gangguan. Kita akan melanjutkan besok ya. Tapi sebelum lanjut, ada teman-teman yang mau menambahkan? Ya, brother. Oke, silakan, brother. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, terima kasih untuk kutipan-kutipan ini. Di sini mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita menegur seseorang. Ya, saya dulu pernah terbabit dengan satu pengajaran bahwa kalau ada sahabat kita sudah mau masuk jurang, kita harus tegur. Ya, kita harus teriak dia, jangan dia masuk jurang. Nah, kalau kita lihat sekilas, pengajaran ini terlihat sangat baik, positif. Tapi saudara lihat syarat-syarat yang Tuhan kasih buat kita pada pagi hari ini. Ketika kita mau tegur orang, ya, mau kasih nasihat orang, harus pakai cara Tuhan, ya. Apakah kita sudah introspeksi diri kita, lalu kita menempatkan diri kita sebagaimana Kristus, mau tegur orang, ya. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan ke dalam diri dulu. Tadi sudah disinggung bahwa kadang-kadang kita ada orang salah, kita mau tegur dengan apa ya istilahnya, dengan motif bahwa yang kayak tadi, oh dia udah mau masuk jurang, kita harus tegur, lalu pakai kutipan-kutipan roh nubuat dan ayat bahwa
Kita harus saling menasehatkan. Seperti itu kan. Tapi di sini kita harus lihat konteksnya yang benar itu ketika kita menasehatkan apa. Ingat, Tuhan Yesus tidak condemn kita ya. Dia tidak menghakimi kita. Ya. Itu jelas tadi cerita Maria Magdalena. Itu jelas. Dia cuma bilang pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi dia tidak bilang kamu salah. Dia tidak pernah menyatakan kesalahan orang lain dengan cara seperti memposisikan dia benar dan orang lain salah. Yesus selalu dengan kasih. Dan ini biarlah jadi satu keteladanan kita bagaimana kita menegur orang. Jangan selalu lihat orang salah, kita mau pergi tegur. Oh, ada si satu punya kekurangan, kita harus mau pergi tegur. Ini roh yang suka pergi tegur ini di atas bilang apa? Dasarnya kesombongan. Ya, berhenti saudara dengan hal-hal seperti itu. Kita berhenti menjadi pahlawan buat orang lain. Sementara kita sendiri belum bisa jadi pahlawan buat diri kita sendiri. Ya karena memang jelas tidak bisa saudara-saudara. Tapi kalau kita pakai keteladanan Kristus, kita lihat cara-cara Tuhan Yesus, dia menegur dengan kasih, ya. Dia tidak menyatakan kesalahan orang lain, tapi dia to the point. Dia tahu kita semua berdosa saudara-saudara. Tidak ada yang tidak. Lalu apa yang jadi patokan? Makanya dibilang pada Maria, dia tidak bilang, kenapa kamu melacurkan diri? Kamu berdosa melacurkan diri. Itu perbuatan zina, itu kotor di mata Tuhan. Tidak, dia cuma bilang, pergilah, dosamu sudah diampuni, dan jangan berbuat lagi. Nah, hal-hal seperti itu. Dan ingat, roh yang suka mau pergi tegur-tegur orang, itu tidak benar. Ya, setiap ada orang salah, kita tergerak mau pergi tegur. Pergi kasih nasihat, hati-hati, selidiki hati, dan lihat firman Tuhan sebagai patokan kita. Jangan kita seperti yang tadi dibilang ini. Sombong ya. Pergi tegur-tegur orang. Hati-hati saudara dalam hal itu. Karena apa yang diukur, apa yang kita ukur buat orang, itu akan jadi ukuran buat kita. Thank you, brother. Ya, terima kasih brother untuk tambahannya. Membuat pelajaran kita ini semakin jelas ya. Jadi teman-teman, biasanya orang yang tidak menyadari keberdosaannya, itulah yang paling cepat untuk menegur orang berdosa yang lain. Ya, jadi kalau kita merasa diri benar ya, tidak melihat cacat dan dosa kita di hadapan Tuhan, kita teman-teman pasti akan paling cepat ketika kita melihat orang berdosa paling ya. Ini betul-betul sesuatu yang apa ya? Memang udah jadi hukumnya begitu teman-teman. Kalau kita hidup dari pembenaran diri. Nah teman-teman ada pelajaran ya yang menarik kalau mengenai Maria Magdalena ya. Ketika tadi disinggung oleh Brother Dolphin, ketika kedapatan melakukan satu kesalahan ya, itu jelas ya kita lihat bagaimana Yesus memperlakukan orang berdosa dengan dosanya. Kalau ahli ya orang banyak ya yang kemudian diwakili oleh ahli Taurat waktu itu berdasarkan hukum wanita ini harus dihukum mati ya. Kemudian teman-teman yang menarik adalah Yesus katakan adalah siapa di antara kalian yang tidak berdosa silakan dia yang duluan lakukan itu. Nah, satu hal yang paling menarik adalah ketika Yesus berkata seperti itu, kemudian Yesus menunduk ke tanah dan kemudian menulis, ya, menulis dengan jari kalau nggak salah ya. Teman-teman ini menarik sekali ya, ini menarik sekali. Dan ketika Yesus menulis dengan jari, ya, satu-satu orang itu mundur dan kemudian pergi meninggalkan perempuan itu. Kalau kita belajar di dalam Roh Nubuat ya, ternyata ketika Yesus menulis dosa-dosa dari orang tersebut. Dan yang menarik adalah hanya orang itu sendiri yang tahu apa yang Yesus tuliskan, hanya orang berdosa itu sendiri yang tahu, yang lain tidak tahu. Jadi Yesus sepertinya menulis dan orang itu mampu membaca, tapi hanya dia yang bisa membacanya. Dan teman-teman, ini adalah satu pelajaran menarik. Kenapa? Yesus yang tahu persis mengenai dosa-dosa orang itu tidak mengobral dosa orang ini di depan orang, di depan banyak orang. Kalau mereka terhadap perempuannya yang kedapatan berzina, ini diobral luar biasa, dihakimi dan hasrat yang besar kalau boleh dihukum mati.
Tapi bagaimana pekerjaan Tuhan ya melihat ini Yesus sendiri yang tahu persis. Dia tahu detail-detailnya. Saudara-saudara, ketika Yesus menulis ke tanah, Yesus menulis semua dosa orang-orang yang datang kepada perempuan untuk minta dihukum nih perempuan ini di hadapan Yesus. Tetapi yang luar biasa, Yesus menulis dan hanya mereka pribadi yang tahu dosanya. Aduh, ini luar biasa. Ini satu hal yang luar biasa di mana kita belajar bagaimana pekerjaan Tuhan menginsafkan. Ya, pekerjaan Tuhan menginsafkan berbeda sekali dengan orang-orang yang dirasuki pembenaran diri, ya, dirasuki roh Farisi, ketika melihat orang berdosa, mereka sangat antusias untuk jatuhkan hukuman, untuk hakimi, tegur. Aduh, luar biasa teman-teman. Dan ini menjadi pelajaran ya, ini menjadi pelajaran buat kita sangat berbeda pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan dan pekerjaan dari apa ya, setan yang akan menghancurkan. Ini sangat-sangat berbeda. Dan teman-teman, di sini kita belajar kan, bagaimana pekerjaan Tuhan dan pekerjaan setan. Bagaimana orang-orang yang mengalami kebenaran oleh iman ketika melakukan pekerjaan Tuhan itu bagaimana. Dan bagaimana orang-orang yang dibenarkan oleh dirinya sendiri ya, atau merasa diri benar, kemudian melakukan pekerjaan Tuhan, apa yang mereka mau buat. Ya, di sini kita akan lihat jelas perbedaannya. Teman-teman, di sini kita belajar ya bagaimana. Brother, ada Tante Kori itu Raisen, ada mau bertanya mungkin. Oh, oke. Silakan Tante Iya, Kori. ya, terima kasih. Ya. Memang saya juga kadang-kadang suka menegur, tapi selalu saya berdoa dulu untuk menegur ya, menegur dengan cara ya apa ya, hati-hati. Tetapi saya lebih banyak kalau saya tidak bisa tegur karena tahu karakter orang-orang yang kita mau tegur itu ya. Saya lebih baik saya doakan, saya berdoa. Tetapi kalau saya berdoa dengan sungguh, perubahan itu ada, ya, perubahan itu ada. Amin, Tapi amin. memang itu yang saya suka lakukan. Tapi memang jiwa untuk menegur masih ada. Tapi saya suka mengoreksi juga diri saya. Apa yang saya tegur itu, saya tidak lepas dari kesalahan. Tetapi kalau itu bisa membangun dan bisa merubah orang itu, puji Tuhan. Tetapi saya lebih banyak mendoakan. Itu yang memang menegur itu luar biasa. Kadang-kadang jadi polemik buat saya. Ini mesti tegur, tapi aduh, saya kurang berkuasa. Saya pikir kan kita tahu orang yang kita mau tegur itu karakternya. Takut dijawab yang gimana ya, yang lebih merusak hubungan. Dan yang saya buat itu saya doakan. Lebih banyak yang saya doakan daripada saya tegur. Mungkin itu cuma sekedar masukan dari pribadi saya yang saya lakukan ya. Mudah-mudahan ini saya bisa menguasai diri untuk menegur karena saya lebih banyak suka menegur. Tapi tolong doakan saya juga supaya saya tidak salah untuk menegur. Dan sekali lagi saya dengar tadi, koreksi diri dulu baru menegur. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Tante Kori untuk tambahannya. Jadi memang ini pelajaran untuk kita semua ya, supaya bagaimana kita memahami pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan itu beda teman-teman dengan pekerjaan setan. Yang kadang banyak orang berpikir ya sedang melakukan pekerjaan setan, tapi mereka berpikir sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Teman-teman, ketika Paulus menganiaya orang-orang Kristen, Paulus yakin bahwa apa yang dia lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Ya, ini betul-betul bahaya, gawat gitu. Betul-betul fatal. Dan ini yang harus kita hindari dengan pembelajaran ini. Pekerjaan Tuhan sangat berbeda dengan pekerjaan setan.
yang banyak orang melakukan pekerjaan setan ya, menegur dan menghakimi ya, kemudian apa ya, eh, tidak 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 memeriksa diri ya, tidak menyadari keadaan dirinya itu bagaimana. Nah, teman-teman, saya punya pengalaman ya. Saya punya pengalaman ada seseorang ya yang merasa eh, dia harus menegur orang berdosa dan dia lakukan ya. Kemudian dia menyadari ya, dia merasa dia dihinggapi oleh roh Elia katanya. Ya roh Elia seperti itu ya, harus menemplak dosa sebagaimana adanya gitu. Tapi yang saya lihat bagaimana ketika dia menegur itu dengan ekspresi yang mata menyala-nyala, nada yang sangat tinggi dan aduh luar biasa ya teman-teman. Tapi dia merasa dia dihinggapi oleh roh Elia. Ini betul-betul satu hal yang sangat-sangat fatal ya. Dan ini bukan apa ya, ini bukan hanya satu kasus ya teman-teman, banyak sangat banyak. Dan apalagi kalau kita lihat ya, orang itu betul-betul menggeluti hukum-hukum Tuhan ya, hukum-hukum Tuhan, bagaimana harus reformasi. Waduh, ini kalau tidak tahu pembenaran oleh iman ya, atau tidak mempelajari pekerjaan Tuhan dan pembenaran oleh iman, maka yang dilakukan itu seperti ini ya. Pekerjaannya adalah pekerjaan yang dilakukan setan dalam menuduh dan menghancurkan umat Tuhan. Jadi teman-teman, sampai di sini saya rasa kita cukup dulu ya, ini karena waktu kita terbatas dan kita memang ada banyak batasan dari tadi ya, banyak halangan. Jadi minta maaf teman-teman untuk halangan. Ada jaringan, ada ini laptop ini nak nyala-nyala. Jadi sekalipun sedikit ya teman-teman, tapi kita rasa ini adalah pelajaran yang kalau kita renungkan ini bisa menjadi berkat buat kita untuk tidak melakukan pekerjaan Tuhan, tapi tidak melakukan pekerjaan setan, tapi melakukan pekerjaan Tuhan. Oke teman-teman, apa masih ada sebelum kita tutup perjumpaan kita? Oke, kalau sudah tidak ada, Tante Kori, apa boleh menutup kita dalam perjumpaan kita saat ini?